Keempat, ciri ideal Satrio Piningit, pemimpin Nusantara. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Ternyata sebagian intelektual Jawa itu menolak pendapat mengenai Satrio Piningit dalam ramalan Ronggo Warsito, karena beliau itu dikenal sebagai sosok yang mengenyam pendidikan pesantren, sehingga pastinya beliau sangat mengerti bahwa meramal itu dilarang dalam Islam. Menurut intelektual Jawa, Satrio Piningit itu adalah konsep kepemimpinan yang ideal dengan ciri-ciri dalam tulisan Eli Yuliawati yang berjudul Budaya Politik di Antara Primordialisme dan Demokrasi. Yang pertama, raja berhati putih keturunan Waliullah. Seorang pemimpin yang ideal itu adalah seorang yang memiliki berbudi luhur. Ia berasal dari keluarga muslim yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan masyarakat di tanah Jawa. Dan ia dikenal sebagai sosok yang selalu berpegang teguh kepada syariat Islam dan menghormati budaya Indonesia. Lalu yang kedua, tahta purba memunculkan wajahnya. Ia bergelar pangeran perang dengan senjata Trisuluwedo, benar, lurus, dan jujur. Pemimpin yang ideal sebaiknya memiliki hubungan gen dengan penguasa masa lalu seperti Raja Sriwijaya, Mojopahit, Pajajaran, dan kerajaan lainnya. Namun silsilah itu bukanlah hal utama. Seorang pemimpin yang ideal itu harus memiliki keberanian dalam menegakkan keadilan dan berperilaku yang lurus serta menjunjung tinggi kejujuran. Lalu yang ketiga, itu sosok yang adil dan sederhana. Pemimpin yang ideal itu adalah seorang dengan hidup yang bersahaja dan sederhana. Ia akan bersikap adil terhadap sesama tanpa melihat status sosial seseorang. Ia juga akan menghormati perbedaan agama, tidak memaksakan kehendak, dan selalu bertindak berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Lalu yang keempat, sosok yang pandai berkasih sayang dan merasakan banyak kekurangan. Pemimpin ideal itu bukanlah mereka yang mencari ketenaran atau jabatan. Kekuasaan adalah amanah baginya. Ia tidak akan merasa sebagai orang yang paling berjasa dan selalu rendah hati. Ia juga selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Nah, sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, ramalan Prabu Joyoboyo itu menyebutkan Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Nah, bila waktunya telah tiba, Satrio Piningit itu akan muncul menampakkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut akan naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyat. Ketika Indonesia sedang mengalami kemerosotan dalam berbagai sendi kehidupan hingga mengantarkannya berada pada titik nol, nah saat itulah terjadinya zaman Kolobendu. Zaman Kolobendu itu ditandai dengan berbagai bencana dan musibah seperti kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara atau chaos, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Nah, selain itu juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Sesuai dengan namanya, Satrio Piningit itu
harus dipikir atau tersembunyi hingga pada saatnya ia akan muncul tepat pada waktunya. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan user, Raden Ngabei Ranggawarsita itu adalah seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menuliskan mengenai Satrio Piningit yang dipercaya sebagai anak dewa yang berwujud manusia dengan wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Lantas, apakah sosok Satrio Piningit akan muncul di tahun 2024? Bagaimana kita akan mengenalinya? Nah, ciri-cirinya itu, yang pertama berbadan manusia, yang kedua berparas seperti Bathara Kresna, yang ketiga berwatak seperti Baladewa, yang keempat bersenjata Trisula Weda. Nah, sedulur nasihat kehidupan Mister, berparas seperti Bathara Kresna itu berwatak seperti Baladewa, memiliki arti bahwa para Satrio Piningit itu seperti Bathara Kresna yang tampan berwibawa. Satrio Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa dan dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa jaji. Kalau bersenjata Trisula Weda itu bermakna sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan atau secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1 seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, tengah, benar, jujur, jujur, dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan derajat dewa yang berkelakuan mulia. Satrio Piningit juga merupakan sosok pemimpin yang merangkum 3 karakter kepemimpinan. Di antaranya yang pertama Satrio Bhayangkara, yaitu sosok pemimpin yang adil, pemaaf terhadap lawan politiknya serta mampu mengayomi. Lalu yang kedua, Satrio Panandita, merupakan sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umum. Yang ketiga, Satrio Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan yang korup. Nah, sedulur nasihat kehidupan besar, itulah sedikit ulasan mengenai ciri ataupun karakter dari Satrio Piningit, sang ratu adil yang bisa kita jadikan wawasan tersendiri. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan.